وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ikhwani fiddin, rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama menuntut ilmu. Kita melanjutkan hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karena pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada hadis yang ketiga. Seperti yang Ana sampaikan pada pertemuan yang lalu, untuk pertemuan yang akan datang, berarti pertemuan ini sebelum masuk hadis keempat, untuk kira-kira sudah hafal atau belum hadis yang ketiga. Kalau sudah hafal, alhamdulillah. Kalau belum hafal, ya alhamdulillah, ada sudah usaha untuk menghafal. Coba Mas Dayat terlebih dahulu, Shahibul Bait. Tidak bisa dipesan, Mas. Shahibul Bait, memuliakan Shahibul Bait. Fadhal, Mas. An Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin Syahadati wa la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa iyatuz zakah wa hajjul baiti wa shaumu ramadan. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Mas Rizky, hah? Ada hafalan ini, gak perlu dicari ini. Pun hafal nama dereng Mas Rizky. Dereng, yang mau tanapa-napa alhamdulillah. Mas Hisham, monggo Mas Hisham. Sudah hafal Mas Hisham? Nyoba. Nggih. Abdillah Ibnu Umar Ibnu Khattab sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjul baiti wa shaumi ramadan. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Rawahul Bukhari. Masya Allah, yang lancar Bukhari Muslim. Alhamdulillah. Terakhir Mas Rudi, hafal nama mboten Mas Rudi? Dereng nggih. Ah? Tawadu. Nah, alhamdulillah. Yang lain mungkin yang belum, mungkin bisa jadi belum pada kesempatan ini, tapi pada kesempatan yang akan datang di hadis-hadis yang selanjutnya.
Kita sekarang masuk pada hadis yang keempat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-hadithur rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhulaha rawahul Bukhari wa Muslim. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum, dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sosok yang benar dan dibenarkan, sosok yang jujur, dan apa yang disampaikan beliau juga jujur. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian penciptaannya dikumpulkan di perut ibunya sebagai setetes nutfah. Nutfah sebagai setetes air dalam waktu 40 hari atau selama 40 hari. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika. Kemudian setelah 40 hari pertama masuk 40 hari kedua dalam bentuk segumpal atau setetes darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalika. Kemudian 40 hari ketiga, 40 hari pertama nutfah air mani, 40 hari kedua segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalika. Kemudian masuk 40 hari ketiga menjadi segumpal daging. Thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah kepada hamba tersebut seorang malaikat. Kemudian malaikat tersebut meniup ar-ruh kepada hamba tersebut dan diperintahkan untuk mencatat 3 perkara. Untuk mencatat rizkinya, untuk mencatat ajalnya, untuk mencatat amal perbuatannya, dan untuk mencatat apakah dia seorang yang sengsara celaka atau seorang yang bahagia.
Dan sungguh demi Allah yang tidak ada sesembahan selainnya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang mengerjakan sebuah amalan penduduk surga sampai jarak antara dirinya dengan surga tinggal sezira, tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, namun takdir berkata lain. Fayamalu bi amali ahlin nar, kemudian dia mengerjakan amalan penduduk neraka dan kemudian masuk ke dalam neraka. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang mengerjakan amalan-amalan penduduk neraka sampai antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta. Kemudian takdir berkata lain. Lalu hamba tersebut mengerjakan amal perbuatan penduduk surga lalu masuk ke dalam surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Seperti biasa, poin pertama yang ingin kami sampaikan adalah manzilatul hadis, kedudukan hadis ini. Hadis yang keempat dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini punya kedudukan yang tinggi, punya urgensi yang tinggi. Apa urgensi hadis ini? Bagaimana kedudukan hadis ini? Penulis kitab Qawaid wa Fawaid minal Arba'in An-Nawawiyah, yaitu Nazim Muhammad Sultan, beliau mengatakan al-haditsu lahu ahammiyatun azimatun. Sesungguhnya hadis ini memiliki kedudukan yang tinggi. Kenapa demikian? Karena hadis ini menjelaskan bagaimana penciptaan manusia. Satu, sebagaimana hadis ini juga berbicara tentang takdir. Kedua, dan sebagaimana hadis ini juga berbicara tentang faedah-faedah yang besar lainnya, yang insya Allah nanti faedah tersebut akan kami sampaikan pada poin-poin yang selanjutnya. Jadi kata Syekh Nazim Muhammad Sultan di dalam kitab beliau ini bahwa hadis yang keempat ini punya kedudukan yang sangat tinggi. Kenapa kok seperti itu? Karena hadis ini menjelaskan bagaimana manusia itu diciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Penciptaan manusia, Allah ketika menciptakan manusia, Allah menciptakan dengan sangat sempurna. Dan hadis ini menjelaskan bagaimana Allah menciptakan manusia, wabil khusus ketika ada di dalam perut ibunya. Hadis ini juga penting
Dari mana? Karena hadis ini juga berbicara tentang rukun Islam yang rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada malaikat, tiga beriman kepada kitab, keempat beriman kepada Rasul, lima beriman kepada hari kiamat, dan yang keenam beriman kepada takdir atau qadha dan qadar, baik yang baik ataupun yang buruk. Dan seorang mukmin tidak sempurna imannya kecuali harus beriman dengan keenam rukun tersebut. Satu tidak beriman, ya juga tidak dikatakan beriman. Maka kata beliau, alladzi la yatimmu imanul abdi illa bihi. Iman seorang hamba itu tidak sempurna kecuali dengan mengimani rukun iman yang keenam ini. Maka seorang dikatakan beriman kepada Allah ketika dia beriman kepada semua rukun yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita sekarang masuk pada faedah hadis ini. Faedah yang pertama, saya di sini seperti yang saya sampaikan pakainya pointer-pointer. Jadi satu untuk memudahkan bagi yang ingin mencatat, dan ketika pakai pointer-pointer juga memudahkan untuk difahami. Dan ini cara yang kami tiru dari Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin. Dan faedah ini saya juga ambil dari 3 buku. Faedah-faedah yang saya sampaikan saya ambil dari 3 buku. Buku yang pertama Syarah Al-Arba'in Nawawi milik Syekh Saleh Al-Utsaimin. Yang kedua Qawaid wa Fawaid minal Arba'in An-Nawawi Syekh Nazim Muhammad Sultan. Dan yang ketiga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Faedah yang pertama, cerdasnya Abdullah ibnu Mas'ud. Cerdasnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan baiknya cara penyampaian beliau. Abdullah ibnu Mas'ud tadi yang saya sampaikan, cerdasnya Abdullah ibnu Mas'ud dan baiknya cara penyampaian beliau. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau punya keistimewaan tersendiri di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal sebagai qurra, pembaca Al-Qur'an. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Qur'an, dan Nabi Muhammad mendengar bacaan Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud heran, "Ya Rasulullah, aku membacakan Al-Qur'an kepadamu, sedangkan Al-Qur'an diturunkan kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka ini diantara kedudukan yang dimiliki oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan suatu ketika Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kelihatan kaki beliau yang kecil. Ketika itu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kaki beliau, betis ya, ini tersingkap
sarung atau baju bagian bawah beliau tersingkap karena kena angin, maka tampaklah kaki beliau. Dan setelah itu para sahabat Nabi Muhammad SAW tertawa melihat kaki kecil yang dimiliki oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi Muhammad SAW beliau bertanya, apa yang menjadikan kalian ketawa? Kemudian para sahabat mengatakan, kakinya Abdullah ibnu Mas'ud ya Rasulullah yang menjadikan kami tertawa. Kecilnya kaki beliau, kami tertawa. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kaki Abdullah ibnu Mas'ud kelak di yaumil qiyamah, di hari kiamat ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kaki yang kecil ini lebih berat dari gunung Uhud. Ya. Jikalau kaki Abdullah ibnu Mas'ud itu ditimbang, maka kaki beliau lebih berat daripada gunung Uhud. Ini diantara keistimewaan yang dimiliki oleh Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Kunyah beliau sebagaimana dalam hadis ini, an Abi Abdirrahman, Abu Abdirrahman, bapaknya Abdurrahman, sebagaimana telah kita sampaikan tentang masalah kunyah pada pertemuan yang lalu. Dari mana titik kecerdasan Abdullah ibnu Mas'ud? Tadi saya sampaikan faedah pertama, cerdasnya Abdullah ibnu Mas'ud dan baiknya beliau dalam penyampaian hadis. Di titik mana beliau cerdas, di sebelah mana beliau baik dalam menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ucapan beliau, wa huwa shadiqul masduq. Ketika beliau mengatakan qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menyampaikan hadis Nabi ini, beliau mengatakan telah menceritakan kepada saya, kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau orang yang jujur, orang yang benar, lagi dibenarkan ucapannya. Beliau Nabi Muhammad ini sosok yang jujur, sosok yang benar, dan yang keluar dari lisan beliau juga benar. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar dan yang diucapkan juga benar. Ya. Kenapa Abdullah ibnu Mas'ud menyampaikan dan membuka hadis ini dengan kata shadiqul masduq? Abdullah ibnu Mas'ud juga meriwayatkan banyak hadis, tapi dalam hadis ini beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Rasulullah yang beliau adalah seorang yang jujur dan dibenarkan ucapannya. Kenapa beliau mengucapkan, menambahi redaksi shadiqul masduq? Beliau kenapa menambahi redaksi ketika ingin mengucapkan hadis dengan mengatakan Rasul ini seorang yang jujur dan dibenarkan pula ucapannya? Karena yang akan disampaikan oleh Nabi ini berkaitan tentang perkara ghaib. Satu tadi perkara tentang masalah penciptaan manusia di perut ibu. Yang ketiga itu belum ada dokter, apalagi USG, belum tahu bagaimana bentuk dalam perut seorang ibu, nggak ngerti ilmu kedokteran pun mungkin belum sampai bisa mengetahui apa yang terjadi dalam perut seorang ibu. Tapi lihat bagaimana Abdullah ibnu Mas'ud ingin menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi ini perkara gaib, tapi kalian harus yakin karena Nabi Muhammad adalah shadiq. Beliau seorang yang jujur dan ucapannya pun juga dibenarkan. Sehingga ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi tentang perkara gaib, orang-orang yang mendengarnya yakin karena ini yang mengucapkan Nabi Muhammad, plus beliau seorang yang jujur dan ucapannya juga dibenarkan. Kemudian perkara kedua tentang masalah takdir. Ditulis rezekinya, ditulis ajalnya, ditulis apa tadi amal perbuatannya, apakah dia bahagia ataukah dia sengsara kelak di hari kiamat, sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad, dan ini juga perkara gaib.
Karena yang akan disampaikan, isi dari apa yang disampaikan Nabi itu perkara gaib, maka Abdullah ibnu Mas'ud memberikan muqaddimah, pendahuluan untuk meyakinkan bahwa yang disampaikan Nabi Muhammad ini benar. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang jujur dan orang yang dibenarkan ucapannya. Maka di sini kelihatan bagaimana cerdasnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan baiknya beliau memilih pendahuluan untuk memahami dan lebih meyakinkan orang yang membaca hadis Nabi. Untuk orang yang mendengarkan hadis Nabi lebih mantap. Walaupun tanpa ucapan shadiqul masduq pun kita semua yakin apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis ini 3 perkara gaib. Sehingga tadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan wa huwa shadiqul masduq. Faedah kedua, Nabi Muhammad dalam hadis ini menyampaikan 3 perkara gaib. Yang pertama, penciptaan manusia. Yang kedua, beriman kepada qada dan qadar. Dan yang ketiga, kesudahan manusia, apakah dia penduduk surga atau dia penduduk neraka. Penciptaan manusia, beriman kepada qada dan qadar, dan kesudahan manusia, apakah dia termasuk penduduk surga ataukah penduduk neraka. Faedah yang ketiga, maksud penciptaan manusia dikumpulkan di perut ibunya adalah di rahim ibunya. Titik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan tadi, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, semua kita, yujma'u khalquhu, penciptaannya itu dikumpulkan di dalam perut ibu kita. Maksud perut ibu kita, kata para ulama, adalah fir rahim, di dalam rahim ibu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati rahim, padahal kalau kita tahu rahim itu mungkin ya seperti itu, tapi Allah mensifati rahim itu sebagai tempat yang kuat, tempat yang kokoh. Wa ja'alnahu fi qararim makin ila qadarim ma'lum. Dalam surat Al-Mursalat Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, dan kami jadikan manusia itu di tempat yang kokoh. Allah sifati rahim seorang ibu sebagai tempat yang kokoh. Subhanallah. Membawa selama 9 bulan lamanya, tidur, dibawa kemana-mana, diembol kemana-mana. Masya Allah. Allah sifati rahim ini sebagai tempat yang sangat kokoh, ila qadari ma'lum, sampai kadar waktu yang Allah tentukan. 9 bulan kurang lebih 10 hari, atau mungkin dalam minggu itu berapa pekan itu, 42 apa sekian pekan kalau kata dokter kurang lebih. Qala Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-muradu annal maniyya yaqa' fir rahim hina intiza'uhu bil quwwati syahwaniyah ad-dafi'ah mathbutan mutafarriqah.
fayajma'uhu Allahu fi mahallil wiladah minar rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan maksudnya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya. Maksudnya adalah, kata Al-Imam Al-Qurtubi, bahwa setetes air mani, Allah mengatakan air mani ini mimma immahin, dari air yang hina. Kita ini diciptakan oleh Allah dari air yang hina. Kemudian kita mau sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muradu annal maniyya yaqa' fir rahim hina intiza'uhu bil quwwati syahwaniyah. Maksudnya adalah bahwa air mani akan nempel, akan berada di dalam rahim seorang wanita ketika masuk ke dalam rahim tersebut dengan kuat, sebagaimana yang kita tahu. Dan ketika masuk air tersebut dalam rahim seorang wanita dalam keadaan tercecer, kan banyak kalau kita ngelihat mungkin pelajaran IPA dulu, air yang masuk ke dalam rahim seorang wanita kemudian nanti bertemu dengan ovum, itu banyak, dan yang bertemu dengan ovum hanya satu, dan itulah nanti yang akan menjadi janin, kemudian jadilah seorang bayi yang ada dalam perut ibu, dan itu banyak sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan antara setetes air mani dengan ovum, kemudian dibuahi di dalam perut ibu, dan ini semua Allah kumpulkan di dalam tempat wiladah, yaitu rahim seorang ibu. Ya, bagaimana sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang ke 2, 3, 4. Faedah yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa di dalam perut seorang ibu ada 4 fase. Fase 40 hari pertama, fase 40 hari kedua, fase 40 hari ketiga, dan fase 40 hari dan fase setelah itu. Allah mengabarkan di dalam Al-Quran ada 4 fase. Fase 40 hari pertama dalam bentuk setetes air mani, sebagaimana hadis Nabi Muhammad, arba'ina yauman nutfatan. Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan penciptaan salah seorang di antara kalian di dalam rahim seorang ibu dalam bentuk setetes air mani selama 40 hari. Thumma yakunu alaqatan misla dzalika. Kemudian setelah itu selama 40 hari yang kedua, Allahumma shayyiban nafi'an. Setelah 40 hari yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala merubah dari setetes air mani menjadi segumpal darah dalam masa 40 hari. Kemudian yang ketiga, tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika. Kemudian setelah 40 hari kedua, masuk 40 hari yang ketiga, seorang bayi tadi dari setetes air kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal seonggok daging. Setelah itu 40 hari selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mulai memasukkan tulang belulang, kemudian tulang belulang itu dipakaikan daging oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di
dalam surat Al-Mu'minun mulai ayat 12, 13, 14. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh, surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin, dari saripati, dari tanah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah. Maksudnya dalam ayat ini Allah menceritakan penciptaan manusia pertama kali, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian keturunan Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dari air mani. Maka tidak bertabrakan. Dalam ayat yang lain Allah menciptakan, mengabarkan bahwasanya awal mula penciptaan manusia dari mani. Tapi dalam ayat yang lain Allah menciptakan manusia dari tanah. Dijelaskan oleh para ulama, Allah menciptakan manusia dari tanah bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Adam alaihissalam, keturunan Nabi Adam alaihissalam, Allah menciptakan mereka dari air yang hina atau dari air mani. Allah mengatakan pada ayat selanjutnya, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin." Kemudian kami jadikan manusia tersebut dari setetes air dan diletakkan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang ibu. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Kemudian kami ciptakan dari setetes air mani menjadi segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Kemudian dari setetes atau segumpal darah kami ubah dan kami ciptakan menjadi seonggok daging. Fa khalaqnal mudghata idhaman fakasawnal idhama lahma. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah dari setetes air mani, segumpal darah, kemudian seonggok daging, kemudian dari seonggok daging kami ciptakan tulang belulang, dan kemudian kami selimuti tulang belulang itu dengan daging kembali, kemudian kami ciptakan manusia yang sempurna. Kemudian Allah tutup ayat ini, fatabarakallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, ahsanul khaliqin, zat yang paling sempurna penciptaannya. Dari tanah, kemudian dari air, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi seonggok daging, kemudian keluar tulang belulang, kemudian ditutupi daging kembali, kemudian jadilah seperti kita lahir dan besar sampai sekarang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian faedah yang ke-5, anna nafkhar ruhi yakunu ba'da tamami arba'ati ashhur. Allah Subhanahu wa taala meniup ruh untuk seorang hamba setelah sempurna 4 bulan. 40 kali 3 120. 1 bulan ada 30. 30 kali berapa tadi berarti? Nutfah 46. Kata para ulama, anna nafkhar ruhi yakunu ba'da tamami arba'ati ashhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat sebagaimana dalam hadis ini, summa yursalu ilaihil malak. Kemudian Allah utus seorang malaikat kepada hamba tersebut dan meniupkan ruh kepada hamba tersebut. Maka setelah dari setetes air, kemudian segumpal darah, kemudian seonggok daging, setelah itu Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh kepada hamba tersebut. Maka ada konsekuensi yang perlu diketahui dari hal ini, yaitu 2 konsekuensi yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin. Ketika seorang itu telah ditiupkan ruh, ketika Allah telah meniupkan ruh kepada janin setelah berjalan 4 bulan, maka yang pertama
idza saqata ba'da nafkhir ruh fa innahu yughsal wa yukfan wa yusalla alaihi wa yudfan fi maqabiril muslimin. Konsekuensi pertama, ketika seorang janin itu telah ditiupkan ruh atau setelah melewati 40 pertama, 40 kedua, 40 ketiga, kemudian keguguran, berarti sudah 4 bulan, kemudian qadarullah wa masya'a fa'al, keguguran, capek, rumahnya tingkat, naik turun tangga, akhirnya keguguran qadarullah. Maka kata Ibnu Utsaimin, fa innahu yughsal, maka sesungguhnya dimandikan, wa yukfan, kemudian dikafani, wa yusalla alaihi, kemudian disolati, wa yukbar wa yudfan fi maqabiril muslimin, dan dikubur di pekuburan kaum muslimin. Kenapa seperti itu? Li'annahu shara adamiyan insanan lahu hukmul kabir, karena dia sudah menjadi seorang anak Adam, seorang manusia yang tentu mempunyai hukum seperti hukum-hukum yang dilalui oleh orang yang telah besar. Maka kata Ibnu Utsaimin, dan ini dalam madhab Hambali. Kalau dalam madhab Syafi'i yang saya baca tidak diperlakukan demikian, tapi diperlakukan demikian kalau sudah lahir 9 bulan wayah lahir, kemudian lahir keguguran, maka baru diperlakukan dimandikan, dikafani, disolati. Tapi yang dipegang oleh Ibnu Utsaimin dalam madhab Hambali, jika seorang ibu keguguran setelah 4 bulan, artinya setelah melewati 3 fase tadi, maka disolati, dimandikan, dikafani seperti halnya orang tua yang meninggal dunia. Kemudian konsekuensi yang kedua, haram hukumnya untuk menggugurkan anak setelah 4 bulan. Fi kulli halin minal ahwal, apapun kondisinya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kalau sudah melewati 40 pertama, 40 kedua, 40 ketiga, maka ketika itu mau menggugurkan, na'udzubillahi min dzalik, nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah, mungkin ada seorang melakukan hubungan yang haram, kemudian baru ngeh, kok nggak haid-haid sampai 4 bulan, ternyata kok perutnya sudah besar, dicek ternyata hamil sudah 4 bulan, maka ketika itu tidak boleh untuk digugurkan apapun kondisinya. Apalagi kondisinya cuma hanya sekedar menanggung rasa malu, maka haram, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, untuk digugurkan. Lalu pertanyaannya, dan beliau Syekh Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah ditanya, lalu bagaimana hukum menggugurkan anak sebelum sampai pada fase setelah 40 hari yang ketiga? Berarti masih baik itu mungkin 40 hari pertama masih dalam bentuk air, atau 40 hari kedua masih bentuk dalam segumpal darah atau seonggok daging. Kata beliau, tetap hukumnya adalah haram. Ringkasnya, tetap hukumnya adalah haram, walaupun tingkat keharamannya, kata beliau, tidak sama dengan keharaman pada pengguguran anak setelah 4 bulan. Tetap sama-sama haram, tapi tingkat keharamannya lebih dahsyat jika menggugurkan setelah 4 bulan. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Faedah yang ke-6, inayatullah bil khalqi, Allahul musta'an. Astagfirullahaladzim. Allahul musta'an. Di live lagi. Allah. Faedah yang ke-6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Inayatullahi bil khalqi, perhatiannya Allah dengan manusia. Hadis ini menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala begitu memperhatikan manusia,
begitu memperhatikan makhluknya, khususnya manusia. Dari mana faedah ini diambil? Dari perhatiannya Allah mengirimkan malaikat walaupun manusia itu masih di dalam perut ibunya. Di dalam perut ibunya sudah dikirimi malaikat untuk nulis ajalnya, untuk nulis rizkinya, untuk nulis amal perbuatannya, dan untuk menulis hasil akhir kesudahannya. Ketika lahir, ketika sudah keluar dari rahim, Allah juga mengutus malaikat untuk menjaganya. Ketika sudah lahir, sudah beranjak dewasa, Allah juga mengutus malaikat untuk mengawasinya. Yang baik dicatat baik, yang buruk dicatat buruk. Raqib atid, raqib baik, atid buruk ini kurang tepat. Malaikat raqib atid. Ma yalfadhu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala tidaklah keluar dari lisan seorang hamba kecuali ada malaikat raqib atid yang akan mengawasinya, mencatatnya. Bukan berarti raqib itu yang mencatat baik, atid itu yang mencatat buruk, atau atid yang mencatat baik, raqib yang mencatat buruk. Tidak demikian. Karena raqibun atid itu adalah sifat dari malaikat yang selalu mengawasi dan yang selalu menulis. Jadi kapanpun dan dimanapun kondisi seorang manusia terus diawasi dan terus dicatat oleh malaikat tersebut. Jadi bukan berarti malaikat raqib atid ada dua, yang satu baik, yang satu buruk. Tidak demikian. Kemudian ketika mau wafat, malaikat pun yang diperintahkan oleh Allah untuk mewafatkan hamba tersebut. Jadi Allah sudah perintahkan malaikat dari hamba tersebut masih di dalam perut ibunya, kemudian keluar diawasi oleh malaikat, kemudian meninggal dunia juga cabut rohnya oleh malaikat. Dan ini begitu perhatiannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan manusia. Kemudian faedah yang ke-7, sesungguhnya manusia telah dicatat 4 perkara semenjak dia masih dalam rahim ibunya. Sesungguhnya manusia telah dicatat 4 perkara ketika dia sedang di dalam janin atau rahim ibunya. Empat perkara itu, yang pertama adalah rizki. Allah sudah catat rizki seorang hamba dari dalam perut ibunya. Walaupun hal ini juga sebenarnya sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Innallaha kataba maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfa sanatin. Sesungguhnya Allah telah mencatat takdir semua makhluk-makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, 50.000 tahun sebelumnya sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki seorang hamba, kemudian ajal seorang hamba, amal seorang hamba, apakah dia masuk surga ataukah dia masuk neraka, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang ke-8, al-itmi'nan ala ar-rizqi wal qana'atu ma'a akhdhil asbab wa adamil hirs alaihi wa bai'id din wal dhamir min ajlihi. Subhanallah. Faedah yang ke-8 luar biasa. Sifat apa ya? Tenang. Dalam masalah rizki.
dan tidak tamak untuk mencarinya dengan menjual agama dan tidak tamak untuk mencarinya dengan menjual agama. Banyak orang, na'udzubillahi min dzalik, mepetnya ekonomi, sempitnya ekonomi, susahnya ekonomi, banyaknya problematika kehidupan, terlebih tinggalnya jauh di ujung gunung, banyak model-model kristenisasi, kemudian diberi sarimi, diberi tas untuk anak-anaknya, kemudian goyah. Nah, tidak bisa kita salahkan 100% mereka salah. Ada andil kita juga salah. Kenapa kok kita juga tidak sampai kepada mereka? Kenapa kok yang lebih sampai adalah orang-orang Nasrani terlebih dahulu? Mereka tentu keterbatasan pengetahuan, mereka jahil dari agama Allah. Kondisi ekonomi yang demikian, iya mereka salah, tapi tentu kita juga punya andil. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita semua. Mereka saudara kita yang mereka punya, dan kita punya kewajiban untuk membantu mereka. Malakum la tanasarun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Kenapa kalian tidak saling tolong menolong? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan yang baik dan jangan tolong menolong dalam perbuatan yang jelek. Mereka saudara kita, kita punya kewajiban untuk menolong mereka. Kemudian ada Nasrani datang, model kristenisasi dan seterusnya. Akhirnya mereka goyah dan menjual agama mereka dengan hanya seperti sarimi dan semacamnya. Maka seorang ketika membaca hadis ini tenang. Ketika mungkin punya problematika hidup, khususnya dalam masalah ekonomi, dia yakin karena rizkinya sudah dicatat oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, subhanallah, dalam surat Fatir ayat ketiga, konsep rezeki. Surat Fatir ayat yang ke-3, Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Allah panggil semua manusia, tidak terkecuali, karena memang Allah berikan rizki kepada semua manusia. Uzkuru ni'matallahi alaikum, ingat nikmat Allah yang sudah Allah kasih kepada kalian. Ingat tuh, Allah sudah banyak ngasih kenikmatan kepada kalian. Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah tersebut. Allah kemudian mengatakan, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Allah bertanya kepada kita, apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rizki kepada kita dari arah langit dan dari arah bumi? Kira-kira ada apa tidak? Tentu jawabannya sepakat kita mengatakan tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang ada di atas permukaan bumi kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Allah mengatakan dalam surat Al-Muluk, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa yang ngasih rizki kepada kalian kalau Allah menahan rizki tersebut? Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Apa yang Allah tahan untuk manusia maka tidak ada yang bisa mengirimkannya, dan apa yang sudah dikirim oleh Allah tidak ada yang bisa menahannya. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma la mani alima a'taita, ya Allah tidak ada yang bisa menahan semua apa yang Engkau berikan kepada kami. Kalau Allah sudah ngasih, nggak ada yang bisa menahan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa ngasih ya Allah kalau Engkau sudah menahannya. Allah lah yang mengatur rizki seorang hamba. Allah lah yang telah mengatur dan mencatat rizki seorang hamba. Dan tidak ada sesembahan lain selain Allah yang mampu memberikan rizki kepada seorang hamba. Bahkan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha wallahu yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak
makhluk Allah yang tidak bisa mengambil rizkinya sendiri, dan Allah yang mengantarkannya. Banyak orang mungkin keterbatasan cacat, tidak bisa meraih rizkinya, dan dia mungkin karena keterbatasan yang dia miliki, dia hanya tinggal di rumah, mau berangkat mencari nafkah, tapi karena keterbatasan yang dia miliki, dia tidak memiliki sanak keluarga, hidup sebatang kara, dalam keadaan rumahnya mungkin kanan kiri sudah kebanjiran. La tahmilu rizqaha, dia tidak mampu mengantarkan rizkinya sendiri ke rumahnya. Wallahu yarzuquha wa iyyakum, Allah yang mengantarkan rizki kepadanya dan kepada kalian. Maka orang yang tahu hadis ini tenang hatinya, insya Allah. Ada hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, Inna ruhul kudus, sesungguhnya Jibril nafatha fi raw'i, membisikkan kepada aku, memberikan wahyu kepada aku. Apa yang disampaikan oleh Jibril? Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha, sesungguhnya seorang jiwa tidak akan mati kecuali telah komplit jatah ajalnya. Gak mungkin ada orang meninggal sisa hari yang dia miliki ada setengah hari, gak mungkin. Semua sudah komplit. Wa tastau'iba rizqaha, dan tidak akan ada seorang jiwa yang mati kecuali sudah komplit jatah rizkinya. Jatah rizki saya selama hidup 100 juta. Sebelah saya mas ini mungkin jatah rizkinya 200 juta. Tapi Allah ngasih saya langsung ujuk-ujuk 70 juta. Kepada beliau 10 juta, 10 juta, 10 juta. Karena Allah sudah langsung menggelontorkan rezeki kepada saya sampai 100 juta. Rezeki saya habis di umur 30, ya pasti wafat mati. Jatah beliau masih ada 150 juta, maka nanti habisnya di umur 60, ya pasti di umur 60 tahun mati. Nabi Muhammad ketika menyampaikan demikian, tidak akan mati seorang kecuali rezekinya sudah komplit. Nggak mungkin ada orang mati rezekinya masih sisa 1 perak, nggak mungkin. Kemudian beliau mengatakan, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah dalam mencari rezeki. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizqi an yatlubahu bi ma'siyatillah. Masya Allah. Dan janganlah kalian, salah seorang di antara kalian, bermaksiat kepada Allah dalam mencari rizki karena menyangka rizkinya nggak datang-datang, rizkinya lambat, karena istibta'ur rizki, menyangka rizkinya nggak datang-datang. Padahal tadi penggalan pertama Nabi mengatakan tidak mungkin mati kecuali rizkinya sudah terkompliti. Kemudian beliau mengatakan perbagus dalam mencari rizki. Kemudian beliau mengatakan jangan sampai rasa istibta'ur rizki, rizkinya itu nggak brol-brolan, kok seret, sepi, lambat ini rezekinya. Jangan sampai rasa yang dia rasakan ketika rezekinya lambat, kemudian dia meraihnya, memaksanya untuk diperbanyak dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahasanya cari jalan pintas. Karena rezekinya seret, gak keluar-keluar, dia nyari jalan pintas. Jangan sampai demikian. Karena semua rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Dan beliau mengatakan fa innallaha la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi, sesungguhnya Allah tidak mungkin diraih apa yang ada di sisinya kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian faedah yang ke 9, sesungguhnya amal merupakan sebab masuk ke dalam surga atau neraka.
Sesungguhnya amal perbuatan adalah sebab masuknya seorang ke dalam surga atau neraka. Sebab loh ya, bukan ganti. Allah bukan mengganti surga dengan amal kita, tidak. Karena amal yang kita lakukan jika dibandingkan dengan surga tidak cocok, tidak pas. Surga Allah mengatakan ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu surga. Barang dagangan Allah itu mahal dan tidak bisa diganti dengan amal. Tapi amal merupakan sebab untuk bisa masuk ke dalam surga. Bukan amal kita jadi pengganti. Ya Allah, saya beli surga dengan amal, jadi amal saya ini menjadi pengganti surga ini saya dapat karena saya beramal. Tidak disamakan pengganti, tidak. Tapi surga, amal perbuatan adalah sebab saja untuk seorang bisa masuk ke dalam surga ataupun neraka. Allah mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang telah disiapkan untuk dirinya dari qurratu a'yun, keindahan mata, kenikmatan yang luar biasa yang disembunyikan untuk dirinya, jazaa'an bima kanu ya'malun. Surga itu disiapkan bagi mereka yang beramal. Ulaika ashabul jannah, merekalah orang-orang penduduk surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, adalah sebab balasan atas apa yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia. Maka amal perbuatan itu merupakan sebab masuknya seorang ke dalam surga atau neraka. Faedah yang ke-10, wajib seorang hamba untuk mengintrospeksi hatinya selalu dan jangan tertipu dengan amal yang dia lakukan. Dari mana faedah ini diambil? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, ada seorang yang melakukan amalan penduduk surga, sampai surga dengan dirinya tinggal sehasta, dekat sekali, saking banyaknya amal yang dia lakukan. Tapi ternyata di akhir hidupnya dia menutup amal hidupnya dengan perbuatan penduduk neraka. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka. Dan ada orang yang melakukan amal penduduk neraka sampai antara dirinya dengan neraka dekat sekali, tapi takdir berkata lain, dia menutup hidupnya dengan amal baik, kemudian dia masuk ke dalam surga. Jadi ada orang yang hidupnya maksiat semua, gentola, apa pencoleng mungkin ya, apa semacam-macam sudah, curanmor A sampai Z sudah pernah dia lakukan semuanya. Tapi takdir berkata lain. Sebelum dia meninggal, qadar Allah, lihat saku ada uang 10.000, kemudian hatinya tergerak untuk memasukkan ke dalam kotak infak, lentuk, pulang tabrakan meninggal dunia. Masuk surga? Mungkin. Ada orang yang Masya Allah hidupnya taat terus, dilihat manusia ini Masya Allah soleh sudah, tapi ternyata ketika sebelum meninggal dunia, na'udzubillah min dzalik, dia melakukan amal maksiat, kemudian meninggal dunia di atas kemaksiatan dan masuk ke dalam neraka. Maka mungkin akan bertanya-tanya, kok bisa seperti itu? Kok bisa ada orang yang hidupnya maksiat tapi kemudian ditutup hanya dengan satu ketaatan masuk surga? Ada orang yang hidupnya taat kemudian ditutup dengan satu kemaksiatan kemudian masuk neraka. Kok bisa seperti itu? Kayaknya kok Allah tidak adil. Tidak. Allah Rasulullah SAW mengatakan di hadis yang lain, sesungguhnya orang yang demikian, orang yang hidupnya taat terus, kemudian di akhir hidupnya meninggal di atas kemaksiatan karena dia melakukan amal ketaatan fima yabdulin nas, apa yang nampak saja di hadapan manusia.
Yang nampak di hadapan manusia seakan-akan terkesan dia orang yang soleh, tapi ketika sendirian tidak ada orang yang melihat, dia melampaui larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengerjakan taat hanya ingin ditampakkan, hanya ingin dilihat, hanya ingin dipuji oleh manusia saja. Ketika nggak ada orang, ketika sepi, dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini Allah balikkan hidupnya. Hidupnya yang tadinya kelihatan manusia taat, tapi Allah tidak ridho dengan demikian. Di akhir hidupnya Allah jadikan dia bermaksiat dan meninggal di atas kemaksiatan dan masuk ke dalam neraka. Maka pentingnya seorang selalu menjaga hati dan tidak tertipu dengan amal perbuatan. Terakhir, sesungguhnya amal itu tergantung dari akhirnya. Sesungguhnya amal itu tergantung dari akhirnya. Kita sekarang bisa sholat, alhamdulillah. Kita sekarang bisa ngaji, alhamdulillah. Kita sekarang bisa mengenal ajaran Nabi, alhamdulillah. Maka tugas kita jangan bangga, tapi bersyukur kepada Allah, dan semoga Allah selalu menetapkan kita di atas jalan yang kita tapaki ini, karena kita tidak tahu bagaimana kesudahan kita kelak. Bisa jadi, subhanallah, suruh berhenti kayak ini. Bisa streaming lagi. Yang lihat paling semoga tidak ada yang lihat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan akhirnya. Kita sekarang bisa ngaji, masya Allah. Kita sekarang bisa mengenal sunnah-sunnah Nabi, masya Allah. Kita sekarang bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi, masya Allah. Tapi jangan bangga diri, dan jangan melihat orang dengan pandangan meremehkan. Dia belum seperti saya, dia belum ngaji, dia, dan seterusnya. Tidak. Syekh Abdus Salam bin Wahid Bali hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, ketika kita diberikan oleh Allah taufik untuk bisa sholat, untuk bisa ngaji, untuk bisa kenal sunnah, kemudian ngelihat orang yang masih belum sholat, orang yang belum ngaji, orang yang belum kenal sunnah, maka tugas kita pertama bersyukur Allah telah memilih kita untuk bisa mengenal sunnah. Tugas kita yang kedua, doakan dia agar dia juga sama seperti kita. Dan tidak ada yang ketiga, yaitu mencemooh dia, merendahkan dia, melihat dengan pandangan sinis. Tidak. Tugas kita dua ketika melihat orang yang masih jauh dari Islam, kita bersyukur kepada Allah. Allah telah mudahkan kita untuk mengenal Islam lebih dalam, dan kita doakan orang tersebut semoga dia juga diberikan oleh Allah kemudahan untuk mendapatkan hidayah dan mengenal Islam. Ini mungkin beberapa faedah yang bisa disampaikan. Hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.